Selamat datang di channel kami, Motivasi David. Kali ini kita akan membahas tentang Dika Aura Farming yang viral mendunia. Simak video berikut ini. Apakah kamu pernah melihat anak kecil berdiri di ujung perahu, menari penuh semangat, seolah sedang memanggil semesta? Itulah Dika, bocah 11 tahun di Kuantan Singingi, Riau, yang kini viral di dunia karena gerakan yang disebut Aura Farming. Video dirinya menari di pacu jalur tidak hanya menyentuh hati rakyat Indonesia, tapi juga mengguncang jagat media sosial global. PSG, AC Milan, hingga selebritas dunia ikut menirunya. Tapi apa sebenarnya aura farming? Dari mana asalnya? Dan kenapa bisa seheboh ini? Yuk kita bahas bersama di Motivasi David. Bab 1. Apa itu aura farming? Tahukah kamu ada satu istilah dari dunia game yang kini mendadak viral di dunia nyata bahkan jadi bahan pembicaraan internasional? Namanya aura farming. Biasanya dalam dunia game, istilah ini dipakai untuk menggambarkan aktivitas mengumpulkan kekuatan atau poin secara terus-menerus. Para gamer melakukannya untuk memperkuat karakter mereka dan menjadi yang terkuat di medan tempur. Tapi kini istilah yang awalnya hanya dikenal dalam lingkup permainan virtual itu justru dihidupkan oleh seorang bocah dari Riau, Indonesia. Namanya Dika. Usianya baru 11 tahun tapi semangatnya mampu mengguncang dunia. Dika adalah penari cilik di ajang pacu jalur, sebuah perlombaan perahu tradisional yang sudah ada sejak abad ke-13 di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dalam tradisi ini ada satu sosok yang selalu jadi sorotan, penari yang berdiri di ujung perahu. Dialah yang mengatur ritme, membakar semangat para pendayung, dan menyampaikan pesan visual kepada para penonton. Tapi Dika membawa peran itu ke level yang sama sekali berbeda. Dengan tubuh kecil dan wajah polosnya, Dika berdiri tegap di ujung perahu panjang. Tapi begitu musik dan teriakan semangat mulai mengalun, tubuh kecil itu berubah jadi pusat perhatian dunia. Tangannya bergerak bebas, matanya penuh penghayatan, dan ekspresinya seolah sedang memanggil energi semesta. Setiap gerakannya tidak hanya bermakna, tapi punya aura. Aura yang memikat, aura yang menular, aura yang menyihir siapapun yang menontonnya. Inilah yang disebut dengan aura farming versi nyata. Aura artinya pancaran energi, karisma, atau daya tarik dari dalam diri seseorang. Sementara farming seperti dalam game adalah proses terus-menerus untuk memperbanyak aura itu dan membuatnya semakin kuat. Dika tidak sadar bahwa gerakannya adalah bentuk dari aura farming. Ia hanya menari dari hati dengan semangat dan dengan kebanggaan terhadap tradisi leluhurnya. Tapi dunia melihatnya berbeda. Dunia melihat kekuatan luar biasa dari seorang anak Indonesia yang berdiri di atas warisan budaya. Dalam hitungan hari, video Dika menyebar ke seluruh dunia. Media sosial seperti TikTok dan Instagram banjir pujian. Bahkan klub sepak bola kelas dunia seperti PSG dan AC Milan ikut menirukan gerakan khasnya. Semua kagum, semua penasaran siapa sebenarnya anak ini. Dika bukan selebritas, dia tidak punya manajer atau tim kreatif. Tapi ia punya satu hal yang jarang dimiliki. Ketulusan dan semangat murni dari hati. Dari sinilah aura itu lahir. Dari sinilah pancaran itu menjalar. Dika telah menunjukkan kepada dunia bahwa semangat dari pelosok negeri bisa bersinar lebih terang dari lampu panggung manapun.
Babe 2. Asal-usul pacu jalur. Pacu jalur, kalau kamu belum pernah mendengarnya, mungkin kamu mengira ini hanya lomba perahu biasa. Tapi tunggu dulu, karena di balik riak air dan deru dayung yang memecah sungai, tersembunyi sebuah kisah budaya yang luar biasa. Ini bukan sekadar lomba, ini adalah jiwa masyarakat Riau, khususnya dari Kabupaten Kuantan Singingi. Dan percaya atau tidak, tradisi ini sudah hidup sejak abad ke-17. Ya, sudah lebih dari 3 abad lamanya. Awalnya, pacu jalur bukanlah ajang perlombaan seperti sekarang. Dulu, jalur, sebutan untuk perahu panjang ini, digunakan sebagai alat transportasi utama masyarakat yang hidup di sepanjang sungai. Mereka mengangkut hasil bumi, membawa warga desa dari satu tempat ke tempat lain, atau bahkan melakukan perjalanan jauh. Perahu-perahu ini panjangnya bisa mencapai 40 meter dan digerakkan oleh tenaga manusia, 40 hingga 60 orang pendayung. Bayangkan kekuatan, kekompakan, dan semangat yang dibutuhkan untuk menggerakkan monster air sebesar itu. Seiring waktu, fungsi perahu berubah. Dari sekadar alat transportasi menjadi simbol kekompakan, kekuatan, dan kebanggaan. Pacu jalur lalu berkembang menjadi sebuah perlombaan, bukan hanya untuk adu cepat, tapi juga untuk menunjukkan semangat masyarakat. Setiap jalur tidak hanya diisi oleh pendayung, tapi juga dipimpin oleh komandan yang berdiri di tengah untuk memberi aba-aba dan strategi. Dan yang paling mencolok, sosok kecil di ujung perahu disebut anak coki atau tukang tari. Dia bukan pendayung, dia penari, tapi dialah pusat semangat tim. Tukang tari berdiri tegak di ujung jalur, menari dengan semangat membara. Tangannya bergerak mengikuti irama genderang dan sorak penonton. Tapi jangan salah, gerakan itu bukan sembarang goyangan. Setiap hentakan, setiap gerakan tangan, bahkan setiap ekspresi wajahnya adalah simbol penyemangat. Bagi timnya, bagi penonton, dan sekarang, bagi dunia. Sosok inilah yang membuat pacu jalur berbeda dari lomba perahu lainnya di dunia. Dahulu, pacu jalur diadakan untuk merayakan Hari Besar Islam sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas panen dan keberkahan. Lalu, saat masa penjajahan Belanda, tradisi ini diadaptasi sebagai hiburan untuk merayakan ulang tahun Ratu Belanda setiap 31 Agustus. Dan setelah kemerdekaan, pacu jalur pun dihidupkan kembali sebagai warisan nasional, menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap bulan Agustus. Kini, pacu jalur tak lagi sekadar tradisi lokal. Ia telah naik pangkat menjadi simbol budaya yang membanggakan bangsa. Sejak tahun 2016, pacu jalur telah ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan kini, dunia mulai meliriknya berkat viralnya sosok Dika dan gerakan aura farming yang menggugah dunia. Pacu jalur adalah bukti bahwa tradisi bisa bertahan, bahkan bersinar lebih terang di era digital. Ini adalah tentang sejarah, tentang semangat, dan tentang kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Bab 3. Viral mendunia lewat media sosial. Siapa sangka seorang anak kecil dari pedalaman Riau bisa membuat dunia menoleh dan terkagum-kagum. Namanya Dika, usianya baru 11 tahun. Tapi satu hal sederhana yang ia lakukan, menari di ujung perahu, membuatnya jadi bintang dunia. Tanpa setting, tanpa pencitraan, tanpa gimmick viral. Hanya dengan ketulusan dan semangat yang keluar dari hatinya. Itulah kekuatan sebenarnya dari aura farming. Semuanya berawal dari sebuah video singkat yang diunggah ke TikTok. Dalam video itu, Dika tampak menari penuh semangat di atas perahu panjang dalam lomba pacu jalur. Badannya kecil, tapi gerakannya begitu ekspresif. Tangannya meliuk, matanya tajam, dan wajahnya penuh penghayatan. Bukan seperti anak-anak yang menari karena disuruh, tapi seperti seseorang yang sedang memperjuangkan sesuatu yang ia banggakan, budaya bangsanya. Dalam hitungan hari, video itu meledak. Jutaan orang menontonnya, jutaan lagi membagikannya. Komentar pujian datang dari seluruh penjuru dunia. Yang lebih mengejutkan, klub-klub sepak bola papan atas dunia seperti Paris Saint-Germain, PSG, dan AC Milan ikut menirukan gaya khas Dika.
Selebritas luar negeri pun mulai membuat konten parodi, reaction, bahkan mengaku merinding melihat ekspresi anak kecil ini. Tak butuh waktu lama, media internasional mulai mengulas siapa Dika sebenarnya. Lalu muncul satu istilah yang kini akrab di telinga, aura farming. Istilah ini awalnya dari dunia game, yang berarti usaha terus-menerus untuk mengumpulkan kekuatan atau daya. Tapi kali ini istilah itu hidup dalam dunia nyata. Karena apa yang dilakukan Dika bukan hanya gerakan tubuh biasa. Ia sedang memancarkan aura karisma, semangat, dan cinta terhadap budayanya, dan itu dilakukan berulang dengan hati dan tanpa dibuat-buat. Dari situlah istilah aura farming menjadi populer. Ia bukan lagi sekadar konsep digital, tapi simbol dari ketulusan yang menggerakkan dunia. Dika tak pernah berniat viral. Ia tak tahu bahwa tariannya akan menyentuh hati jutaan orang. Ia hanya berdiri di tempatnya, melakukan tugasnya sebagai tukang tari dalam pacu jalur, dan melakukan semuanya dengan sepenuh jiwa. Dan dari sanalah kekuatan itu lahir, dari tempat yang murni, dari anak yang polos, dari budaya yang begitu dalam. Pesan terbesar dari fenomena ini bukan tentang viral, tapi tentang nilai. Nilai bahwa budaya kita jika ditampilkan dengan hati bisa menyentuh siapa saja, tak peduli bahasa, negara, atau jarak. Dan dari seorang anak bernama Dika, kita belajar bahwa kejujuran dalam berkarya akan selalu menemukan jalannya hingga ke mata dunia. Jadi, jika kamu pernah merasa kecil tak berarti atau jauh dari panggung besar, ingatlah Dika, anak kecil dari Riau yang dengan satu tarian membuktikan bahwa semangat dan cinta terhadap budaya bisa mengguncang dunia. Bab 4. Kekuatan soft power budaya Indonesia. Sobat Motivasi David, sebuah tarian spontan di sana kecil bisa membuka mata dunia tentang hebatnya budaya Indonesia. Inilah yang sedang kita saksikan bersama. Fenomena Dika, penari cilik di ujung perahu, pacu jalur, bukan sekadar viral biasa. Ia adalah bukti nyata bahwa budaya lokal kita punya kekuatan untuk menjadi pusat perhatian global. Selama ini, banyak negara berlomba-lomba mempromosikan budaya mereka melalui festival, film, musik, hingga diplomasi internasional. Mereka menggelontorkan dana besar demi membentuk citra budaya yang kuat. Tapi Indonesia, tanpa disangka justru mendapat momentum luar biasa lewat aksi tulus seorang bocah dari pelosok Riau. Dika tidak tampil di panggung mewah, tidak disorot kamera profesional, dan tidak dikonsepkan untuk viral. Tapi justru karena itulah dunia tersentuh. Ketika Dika menari dengan penuh semangat di ujung perahu di Nasional Chu Jalur, ia sebenarnya sedang menunjukkan pada dunia tentang kekayaan budaya Indonesia tanpa dia sadari. Tarian Dika bukan sekadar hiburan. Itu adalah simbol. Simbol dari warisan leluhur yang masih hidup dan berdenyut kuat di tengah modernitas. Dan inilah yang disebut dengan soft power. Bukan kekuatan militer, bukan tekanan ekonomi, tapi kekuatan budaya yang masuk secara lembut, menyentuh hati, dan membuat orang-orang dari berbagai negara ingin tahu lebih banyak. Lewat Dika dan aura farmingnya, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa tradisinya tidak hanya eksis, tapi juga memesona. Melihat besarnya dampak ini, pemerintah Indonesia pun mulai bergerak cepat. Pacu jalur kembali disorot, tidak hanya sebagai agenda wisata lokal, tapi sebagai warisan budaya kelas dunia. Rencana pengasuhan pun mulai digulirkan agar pacu jalur bisa diakui sebagai bagian dari warisan budaya dunia yang harus dijaga dan dirayakan. Dan tentu saja ini baru permulaan. Jika momentum ini dikelola dengan baik, dengan kolaborasi pemerintah, komunitas budaya, hingga para kreator konten, kita sedang memasuki era baru, era kebangkitan budaya Indonesia. Era di mana tradisi-tradisi kita yang dulu hanya dikenal secara lokal, kini bisa bersanding di panggung dunia bersama budaya Korea, Jepang, dan negara-negara besar lainnya. Sobat, kita tidak boleh menyia-nyiakan momen emas ini. Aura farming bukan hanya viral, tapi jadi simbol bahwa dunia ternyata masih haus akan budaya yang otentik, murni, dan menyentuh. Dan Indonesia punya semuanya. Dari tarian kecil di ujung perahu,
dari anak desa bernama Dika, kita belajar bahwa budaya adalah kekuatan besar asal kita percaya, menjaga, dan mengangkatnya dengan bangga. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah seawal dari era baru. Era desa budaya tradisionalis Indonesia naik kelas. Dan dunia mulai memperhatikannya dengan rasa hormat yang lebih dalam. Bab 5. Hikmah dan inspirasi dari seorang anak. Dari seorang anak bernama Dika, kita belajar bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang paling sederhana. Ia bukan artis, bukan influencer, tapi semangat dan ketulusannya menari di ujung perahu. Pacu jalur berhasil menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia. Tanpa panggung megah, tanpa pencitraan, Dika menunjukkan bahwa yang tulus itu memikat. Inilah kekuatan sejati dari aura farming. Bukan sekadar aksi viral, tapi pancaran jiwa seorang anak yang bangga akan budayanya. Kita tak perlu modal besar untuk dikenal. Yang kita butuhkan adalah keyakinan untuk jadi diri sendiri, keberanian untuk menunjukkan siapa kita, dan cinta terhadap akar budaya kita sendiri. Dika membuktikan bahwa anak Indonesia bisa bersinar, bukan karena sensasi, tapi karena kejujuran. Untuk para orang tua, guru, dan pemimpin ini adalah panggilan. Sudahkah kita memberi ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan jati dirinya? Sudahkah kita benar-benar mendukung potensi mereka? Dika mengingatkan kita semua bahwa dari kampung kecil di pinggir sungai, cahaya bisa melesat hingga menembus batas dunia. Dan dari budaya lokal, kita bisa hadir di peta global. Sobat Motivasi David, kisah Dika dan aura farming ini lebih dari sekedar viral. Ini tentang semangat, budaya, dan harapan. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like dan subscribe channel Motivasi David untuk terus mendukung konten positif dari anak negeri. Bagikan video ini ke temanmu agar lebih banyak orang mengenal pacu jalur dan kekuatan budaya Indonesia. Tulis di kolom komentar bagian mana dari kisah Dika yang paling menyentuh hatimu. Bersama kita bisa angkat budaya bangsa agar dikenal dan dibanggakan dunia. Dari Dika kita belajar. Indonesia luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.